Perkenalkan, nama saya Faisal, saya mahasiswa IAS Ambas, Prodi KPI semester 3. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai suku bangsa di Indonesia. Pertama adalah pengertian suku bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Ahli sosiologi dari Indonesia, Penjariningrat, menjelaskan pengertian suku bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu dalam budaya secara sadar dan juga terikat identitas. Kesadaran dan identitas ini pada akhirnya dapat memperkuat kesatuan masyarakat. Selanjutnya, suku bangsa di Indonesia. Yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam bertutur sehari-hari. Survei menunjukkan kurang lebih hanya 42% orang Jawa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka sehari-hari. Sementara 28% lainnya menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia yang campur. Dan selebihnya hanya menggunakan bahasa Jawa saja. Bahasa Jawa memiliki aturan yang berbeda dalam hal kosakata dan intonasi berdasarkan hubungan antara pembicara dan lawan bicara yang dikenal dengan ungguh-ungguh. Aspek kebahasaan yang dikenal dengan ungguh-ungguh ini memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam budaya Jawa dan membuat mereka sangat sadar terhadap status sosialnya di masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan didasarkan pada garis keturunan bilateral atau diperhitungkan dari dua belah pihak, ibu dan ayah. Dengan prinsip bilateral atau parental ini, seorang Jawa berhubungan sama luasnya dengan keluarga dan pihak ibu dan juga ayah. Kekerabatan yang relatif solid biasanya terjalin dalam keturunan suatu nenek moyang hingga generasi ketiga. Namun demikian, kualitas hubungan keluarga inti dan keluarga luas berbeda-beda antara satu lingkaran keluarga dengan yang lainnya, bergantung pada kondisi masing-masing keluarga. Yang kedua adalah suku Sunda. Suku Sunda dikenal dengan Tatar Pasundan, meliputi wilayah bagian barat Pulau Jawa, di mana sebagian besar wilayahnya masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat dan Banten. Berasal dari akar kata Sunda atau Suda dalam bahasa Sanskerta yang berarti bersinar, terang, dan putih. Suku Sunda sendiri berjumlah 5,5% dari total penduduk di Indonesia secara keseluruhan. Meskipun tersebar di berbagai wilayah Indonesia, namun sebagian besar masyarakat Sunda menempati wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa. Mayoritas suku ini beragama Islam, namun ada juga sebagian kecil yang beragama Kristen, Hindu, bahkan Sunda Wiwitan. Yang ketiga adalah suku Batak. Suku di Indonesia ini berasal dari Sumatera Utara dan juga cenderung tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Terdiri dari 3,58% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Suku Batak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Suku Batak merupakan satu di antara suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Mereka memegang teguh tradisi dan adat. Hingga saat ini, adat dan budaya tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Beberapa adat dan budaya Batak yang berlaku adalah pertuturan. Dalam kehidupan orang Batak sehari-hari, kekerabatan adalah kunci dari falsafah hidupnya, yaitu dengan menanyakan marga dari setiap orang Batak yang ditemuinya. Hal ini dapat digambarkan dengan ukiran dua ekor cicak yang saling berhadapan yang menempel di kiri kanan rumah Batak. Kekerabatan ini pula yang menjadi semacam tonggak agung untuk mempersatukan hubungan darah dan menentukan sikap terhadap orang lain dengan baik. Mangokal Hali, prosesi upacara yang disanakan untuk mengumpulkan tulang belulang dari jasad orang tua yang dimasukkan ke peti yang baru untuk dipindahkan pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak keluarga. Tradisi ini merupakan warisan turun-temurun yang bertujuan memberikan penghormatan kepada roh orang tua yang telah tiada. Pemindahan lokasi tulang belulang dimaksud ke tempat yang baru adalah untuk mendapatkan tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya. Yang keempat, suku Betawi. Suku Betawi sebagai suku yang masyarakatnya merupakan keturunan dari penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17 dan merupakan hasil perkawinan darah campuran
dari aneka suku bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Suku Betawi juga turut disebut sebagai penghuni asli wilayah Jakarta. Meski demikian, masyarakat Betawi tersebar di daerah lainnya seperti Bogor dan sekitarnya. Bahasa Betawi merupakan bahasa Kreol yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar ditambah dengan unsur bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa dari Cina Selatan atau terutama bahasa Hokkien, bahasa Arab, dan bahasa dari Eropa, terutama bahasa Belanda dan bahasa Portugis. Karena berkembang secara alami, tidak ada struktur baku yang jelas dari bahasa ini, membedakannya dari bahasa Melayu. Meskipun ada beberapa unsur linguistik berbeda, misalnya dari peluruhan awalan me, penggunaan akhiran in, serta peralihan bunyi a terbuka di akhir kata menjadi e pada beberapa dialek lokal. Betawi sendiri juga terkenal dengan keberagaman kulinernya yang berkaitan dengan budaya dan tradisi makan di dalamnya yang bisa kita temui pada buku kuliner Betawi. Yang kelima adalah suku Dayak. Dayak berasal dari kata daya dan artinya hulu untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan. Suku Dayak sendiri merupakan salah satu suku asli yang mendiami Pulau Borneo atau Kalimantan. Borneo terbagi berdasarkan wilayah administratif yang masing-masing terdiri dari Kalimantan Timur, ibu kotanya Samarinda, Kalimantan Selatan, ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Tengah, ibu kotanya Palangkaraya, Kalimantan Barat, ibu kotanya Pontianak, dan Kalimantan Utara, ibu kotanya Tanjung Selor. Suku Dayak terbagi dalam 405 sub-sub suku. Masing-masing sub-suku Dayak mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip sesuai dengan sosial kemasyarakatannya. Baik Dayak di Indonesia maupun Dayak di Sabah dan Sarawak, Malaysia sebagai negara serumpun. Suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas antara lain seperti mandau, sumpit, beliang, rumah betang atau rumah panjang, dan lain-lain. Ciri-ciri khas Dayak lainnya seperti kepemilikan senjata dan seni budayanya. Agama asli suku Dayak adalah Kaharingan, merupakan agama asli yang lahir dari budaya nenek moyang. Sebagian masyarakat Dayak masih memegang teguh kepercayaan akan adanya benda-benda gaib pada tempat tertentu seperti batu-batuan, pohon besar, taman-taman di hutan, atau lubuk dan lainnya yang menurut kepercayaannya memiliki kekuatan gaib dari Jubata dan Bayara. Saat ini terhitung jumlah masyarakat Dayak ialah sekitar 1,27% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan.